Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang berbahagia. Semoga yang nonton tetap diberikan kesehatan, bagi yang menjalani ibadah saum Ramadannya juga tetap diberikan kelancaran dan kemudahan ya. Oke, mungkin kita langsung aja ngejelasin. Nah, di sini untuk pesanan yang satu ini untuk yang pumping ya, tepatnya ini sudah jadi. Nah, kadang-kadang kan suka banyak juga teman-teman ingin bikin yang pompa samping nih, jadi pompanya nggak di bawah lagi konvensional, ingin yang rada di atasin kayak begini. Kira-kira bisa nggak ya? Jawabannya sudah bisa. Nah, terus kalau kita ngejelasin RD Super Luxury OD-nya 27, udah gitu pakai grandel lagi, kayaknya itu akan begitu-begitu aja gitu. Konten yang sudah-sudahnya juga akan begitu-begitu aja ya. Jadi mungkin saya akan lebih banyak mereviewnya itu kepada varian yang baru, yaitu tentang si tipe damping mekanisme ini gitu. Jadi si mekanisme damping ini sudah bisa dipompa dan door. Mungkin wah kalau kayak gitu mungkin sama aja nih kayak si modenya si sub atau yang misalkan yang beredar umum di pasaran, tapi saya tekankan di sini beda. Nanti pada saat mau di packing kan ini dilepas ya si kompor kayunya, jadi istilahnya bisa terlihat gitu. Ini sudah tidak menggunakan grendel lagi, kayak begini aja langsung. Terus sudah artinya di sini tinggal pompa dan door aja gitu untuk yang tipe dumping ini saja. Dan saya tekanin di sini konstruksinya beda sama yang sub. Jadi bukan artinya teman-teman di sini ngelihat wah ini mah udah jelas-jelas ini. Di sini menggunakan OD25 ya. Jadi kadang-kadang kalau yang misalkan menggunakan si OD25 ini terkadang wah ini sama kayak tipe sub nih, beda gitu ya. Jawabannya sekali lagi saya tekankan beda sama merek yang beredar di pasaran. Supaya apa, kita juga kan mengerti ya ciptaan terkait pada hal cipta dan lain-lainnya kayak gitu. Jadi nggak enak lah yang namanya kerjaan orang lain terus kita bikinin lagi, itu kan dipoles kayaknya gimana gitu kan. Nah, tetap kita di sini bedain sama yang lainnya gitu. Oke, gitu aja. Mungkin saya akan lebih langsung ngejelasin tentang si variannya bagaimana saja ya. Oke, nah di sini saya mau jelasin tentang review singkat daripada si senapan RD yang Grendel Super Luxury ini yang di 27 ini untuk pesanan ke wilayah Jawa Tengah ya. Ini sudah selesai. Nah, di sini sudah jelas, di sini sudah menggunakan yang namanya fitur daripada permintaan usernya itu menggunakan fitur pisir dipatri. Nah, terus setelah daripada pisir dipatri inilah si usernya juga minta popornya juga rada tirus, rada dikurusin supaya agak ngejar daripada fleksibilitas pada saat memegangnya dan pada saat memompanya. Setelah itu juga dari segi fitur ini sudah menggunakan yang namanya tentang varian picunya itu adopsi daripada RAM, mirip-mirip ke konstruksi yang ada di sana. Nah, terus ada juga fitur yang memang sudah melegenda di Grendel CRD Super Luxury ini menggunakan yang namanya ada pengetesan daripada hammernya itu sendiri. Nah, untuk spring hammernya kita sudah menggunakan Misumi OD27-nya. Nah, kayak gitu ya, teman-teman. Jadi di sini sudah fiturnya itu sudah lengkap banget gitu. Terus ada lagi juga tambahan daripada sentuhan terakhirnya itu menggunakan pipi yang sudah disetel. Nah, gitu. Jadi ada setelan pipinya juga. Terus usernya juga minta ada grafirnya juga. Sama by request daripada supaya untuk mempertegas grafirnya itu sendiri. Nah, itu usernya itu menggunakan ingin pakai grafir juga gitu. Akhirnya mini kayunya itu diterangin. Nah, kayak gitu ya. Jadi mungkin review saya kalau ngejelasin tentang si Grendel OD27 ini sudah begitu-begitu saja gitu ya. Jadi tinggal mungkin kalau untuk penjelasan ingin lebih jelasnya lagi sebelum nanti masuk ke WA saya yang sudah tertera, itu teman-teman selaku user yang fanatik kepada penghobi uklik juga itu bisa tonton juga channel-channel yang tentang berkaitan atau berkenaan dengan Super Luxury Grendel si OD27 ini ya. Baik, nanti kita langsung aja ke senapan selanjutnya. Oke, sekarang kita akan review tentang si pompa samping si OD25 ini.
Nah, di sini awalnya memang si usernya itu minta yang mode pelatuknya biar terkesan klasik, tapi saya rasa udah pesanannya juga cukup lumayan harga mahal. Perawatannya juga nantinya kalau ke pelatuk itu sebetulnya lebih simpel. Kalau juaranya simpel konstruksi itu memang si pelatuk ini sendiri. Tapi kan takutnya namanya user pasti ada titik yang namanya bosennya gitu kan. Terus kalau misalkan ngikut-ngikut juga ingin ngambil grendel juga ada yang namanya lebih berat, harus ditarik dulu gitu kan si grendelnya itu sendiri gitu kan. Jadi saya saranin aja udah ambil yang penengah-penengahnya itu yang memang memiliki FPS power melesatnya itu jauh lebih kencang. Nah gitu. Jadi bila mana si grendel ini memang misalkan taruh di 600-an di 8 kali 9 kali kompa, nah mungkin nanti setelah nanti di karena daya lesatnya itu lebih cepat itu beda di sampai kurang lebih selisih ya 50 sampai 100 fps-an. Mohon maaf saya di sini belum memiliki alat untuk kronometernya karena dari segi harga cukup mahal, tapi saya jamin dan memang pihak bengkel juga sudah menjamin dari segi memang daya dobrak power itu memang tipe dumping is the best bagi saya gitu. Nah, untuk varian selanjutnya juga di sini usernya minta yang ada pisir patri. Nah, dalam arti pisir patri di sini kalau misalkan nanti user mau senapan yang apapun yang memang dipisirnya di patri daripada bengkel kami, nah di RD ini itu bisa langsung dilepas saja untuk serobong tengahnya itu dan bisa menggunakan teleskop itu sendiri. Nah, terus kelebihannya lagi untuk yang mode di sini itu sudah anti slip. Ada yang namanya mode pencegahan. Jadi kalau misalkan si usernya ini misalkan ingin mompa, itu pasti geblos kalau tidak dilakukan penarikan dulu si bagian daripada picunya itu sendiri yang di samping yang di kiri itu yang terletak di kiri. Jadi untuk mengaktifkannya itu si user tinggal pundurin saja, mau pakai jari atau pakai jempol itu tinggal langsung tarikin aja ke belakang dan itu sudah bisa untuk dilakukan pemompaan. Tidak akan bisa langsung dipompa kalau tidak dilakukan penarikan terlebih dahulu di bagian yang mirip-mirip, kalau kata orang ini kayak cancel picu ya, padahal itu bukan cancel picu, itu untuk on mode picunya itu sendiri, mode safety picunya itu sendiri di situ. Dan sudah jelas di sini sudah menggunakan safety lock, triggernya juga sudah ada ya gitu. Jadi di sini fiturnya itu ada dua keamanan, yaitu untuk fitur yang pertama anti geblosnya sudah dibikin, tapi ya namanya sudah dibuat artinya itu sudah harus dilakukan penarikan ke belakang dulu satu kalinya. Terus yang kedua sudah ada pengunci juga gitu ya. Jadi di sini teman-teman bila mana nanti sedang mampir keluar kota itu aman ya, tidak perlu istilahnya takut ada istilahnya geblos-geblos lagi gitu. Jadi di sini teman-teman sudah bisa bawa misalkan andai kata mau order unitnya itu sudah bisa dilakukan. Nah, mungkin gitu aja singkat daripada review kami. Dan yang terakhir juga di sini di tengahnya sudah ada yang namanya penguat cincin tengah. Nah, ini ya, jadi yang bedanya dari senapan pumping yang tipe lain, kalau senapan pumping itu memang senapan yang memang dipompa dari samping, sehingga itu biasanya si popornya itu akan lebih mudah terseret si pipahnya, terutama kayak baut penahan popor itu sendiri. Mau tidak mau, nah di sini daripada pihak bengkel itu akhirnya kita bikin keamanan tambahan, yaitu dibikin cincin di bagian daripada tengahnya itu sendiri ya. Nah gitu aja mungkin review singkat daripada kami. Saya tidak bisa berbicara lebih ya, mungkin singkat dulu aja ya. Nanti kita langsung aja ngelihat daripada si pompa samping picunya itu kayak apa sih gitu. Takutnya teman-teman masih pada bingung nih mereview yang takutnya ini kayaknya sama nih kayak tipe-tipe yang SAP yang beredar di luaran sono. Enggak, ini beda gitu ya. Sekali lagi saya tekankan dari awal juga tadi saya ngejelasin itu beda. Oke, kita langsung aja ya ngejelasinnya seperti bagaimana. Nah, nanti ada videonya tentang yang ini. Oke, kita langsung aja ke masalah pengetesannya. Nah, di sini untuk pengetesan seperti biasa ya, karena untuk unit-unit yang mau di packing itu kita selalu istilahnya di tester dulu lah gitu kan, supaya kalau menurut aku misalkan ini sudah misalkan enak, nyaman, sudah minimal masuk hitungan toleransi di saya, itu setidaknya saya udah usaha untuk istilahnya ikhtiar untuk mencoba dulu gitu kan produknya. Kalau misalkan nanti udah dikirim
walaupun kata bengkel misalkan wah cocok gini, tapi kan kadang-kadang kalau udah nyampe rumah suka beda tangan, beda lagi gitu kan. Nah makanya dites dulu biar jalan tengahnya itu sebelum kita melakukan koordinasi langsung sama pihak user sama mau di packing gitu kan. Oke, kita langsung tes aja ya ke masalah yang tipe Super Luxury yang OD27 tipe Grendel-nya. Sorry. Nah ini kita tes dulu aja, kalau misalkan memang masuk kan. Nah itu pas di tengah ya, menggunakan pisir pas di tengah. Kalau misalkan jalannya sudah sync tepat ya udah aja, artinya sudah nggak ada masalah lagi. Dia ngumpul lagi nggak di sana gitu kan. Oke. Tuh, numpuk ya di situ ya. Artinya untuk masalah akurasi ini udah nggak ada masalah menggunakan peluru si Jawara Premier ya. Nanti sekarang kita mau coba pakai yang D12 klasiknya. Ini masih keluarganya dom juga, tapi memiliki beratnya kalau di sini 12 gram. Kalau yang si Jawara Premier ini di 10,5. Artinya memiliki condong berat, lebih berat yang si D12 klasik ini ya. Tuh tetap masuk ya ke yang lubang duanya di situ. Oke. Tuh, yang ngumpul di situ aja terus ya. Oke. Artinya dari segi pengetesan si Super Luxury Grendel ini untuk RD27 lumayan ya, kalau untuk dari segi ngompa sudah dikategorikan lolos ya. Tinggal pintar-pintar si usernya sebagai joki nanti dalam hal segi hal memilih peluru aja. Oke, kita langsung aja ya lanjut ke senapan berikutnya. Oke, nah di sini saya mau ngetes tentang yang si pumpingnya ini menggunakan si OD25 gitu ya. Biasanya kan kalau saya nge-review tuh seringnya tuh yang dapatnya Grendel lagi gitu kan, si 27-nya gitu kan. Nah sekarang saya coba ini lahir sudah pakai varian yang 25, otomatis dari segi berat juga nggak terlalu berat-berat amat kalau dari segi 25 ya. Tuh. Terus cara ngoperasi ini tidak pakai grendel-grendelan lagi, tidak pakai pelatuk-pelatuk lagi, tinggal langsung pompa dan dot. Gitu, mekanismenya damping. Nah kalau untuk melihat daripada ini, kalau mau pompa ini tarik dulu ke bawah atau ke belakang. Nah gitu aja sekali, jadi nggak akan ada istilahnya pada saat pompa geblos sakit ini ke tangan bagian jari juga enggak gitu. Nah tuh langsung clek, dia langsung ngisi 3 4 5 6 7
8. Ini kerasa padat. Oke. Oke, kita langsung aja lihat ke sasaran. Saya mau bikin sasaran di bawah nih. Nah, di situ ya, di bawah ya. Ini seperti biasa ke bawahin. Nah, gitu. Kalau misalkan kadang-kadang kan temen suka ada yang langsung pompa kok geblos mulu. Contoh kayak gini. Contoh ya. Nah, ini misalkan udah saya tembak nih. Terus kadang-kadang kelupaan. Kenapa sih harus dibikin kayak beginian, ribet-ribet banget gitu. Itu supaya untuk safety lock triggernya, untuk keamanan. Dalam arti safety lock di sini untuk supaya tidak bisa langsung dipompa gitu. Ini contoh. Tuh, langsung kayak gitu. Nggak bisa ngompa, selip dia. Tuh. Kayak gitu. Tapi kalau misalkan saya tarik ke belakang, nah gitu, sekali aja, centil aja. Tuh, baru mau. Gitu. Baru bisa aman untuk pompanya. Ini kalau misalkan pakai mode teleskop, aku yakin ini enak banget nih. Udah OD-nya 25, di pompa samping tuh nyaman lah. Tuh, ringan dia. Tuh, dia mepet di situ ya. Oke, coba lagi. Nah, gituin aja, centil aja sekali udah, pakai jempol. Hei, 25 padat gini-gini padat juga ya. 25, tapi dari segi bawaan ini enak nih. Oke. Tuh, masuk ya, lubang masuk lubang. Jadi untuk pengetesan menggunakan tipe si Jawara Premier yang 10,5 grain itu kategorinya masih mitik. Sekarang kita lari ke satu lagi, ke itu varian yang domnya pakai merek A dan N yang D12 ya. Seperti biasa, nah gituin dulu. Jadi nggak ada istilahnya geblos pentil gitu. Yang sering beredar itu kan senapan tipe otomatis damping itu kayak mode sub atau lain-lain, itu karena tidak diberikan safety yang beginian, geblos mulu nyalahinnya si pentil bocor lah, apa seal bocor, padahal bukan bocor, memang di tipe yang begini memang untuk digeblosin. Nah, kalau ngejar akselerasi power menurut hemat saya lebih kencang yang memang mode damping begini. Cuman balik lagi ke user senang atau enggak gitu, lari ke modenya gitu atau lari ke powernya gitu. Ini udah langsung nggak usah tarik-tarik lagi, pencet, masukin door. Tuh, masuk ya. Jadi untuk kategori konstruksi ini jauh lebih geblos gitu, jauh lebih lepas. Beda halnya seperti penjelasan saya pernah pakai yang namanya si Super Luxury Grendel ini, itu banyak yang namanya delay pada saat melakukan kontak picu gitu, karena memang sistemnya ini si hammer ini dia pakai hammer. Bedanya tuh kalau yang si RD itu dia pakai hammer, tapi hammernya itu bukan
nakolin atau mukulin ke depan untuk membuang pentil, tapi mundur sebagai penahan pentil aja gitu. Jadi lebih hentakan gininya tuh, nah gitunya tuh ada gitu untuk konstruksi yang tipe mode damping daripada RD ini gitu ya. Baik itu mau pompa samping nggak ada faedahnya, mau pompa bawah itu nggak ada faedahnya, tapi konstruksinya saya bilang di sini memang kalau tipe yang mode damping walaupun OD-nya 25, tapi saya jamin jauh lebih lepas gitu. Itu aja. Dan memang ciri khas daripada si RD ini untuk 25 ini memang jauh lebih padat gitu. Kalau dari segi ngompa tuh padat ya, ciri khas pompa senapan daripada RD itu. Itu aja sih, mungkin kita mau langsung lihat dulu aja sebentar ke sana ya, paling 5 menit untuk review aja. Oke, kita nanti tadi ngejelasin aja ya tentang review. Yang di atas ini adalah tipe yang Grendel, yang tipe OD27 Super Luxury, dan yang di bawah ini adalah tipe damping yang memang pumping daripada OD25 gitu. Jadi sebetulnya kalau dari segi daya robek, daya apapun, karena memiliki karakteristik laras yang sama, itu saya rasa sih tidak jauh berbeda, karena memang menggunakan karakter alurnya daripada bengkel kami ini. Yang di bengkel RD ini adalah tipe alurnya 12. Nah seperti ini. Nah kenapa ini kok lebih banyak daripada ini, karena dari segi nembak saya jujur aja pakai yang si ini tuh lebih banyak, kayak gitu aja gitu. Tapi kalau misalkan dari segi lubang masuk lubang, daya robek, saya rasa sih ini sama aja sih ya. Nah, cuma perbedaannya kalau misalkan tadi ngejelasin review singkat daripada kalau kita ngomong 27 melawan 25 tetap lebih padat yang si OD27-nya itu. Dari segi bawaannya pun tetap si OD27 jauh lebih berat. Nah, kayak gitu ya. Jadi, kalau masalah kebutuhan berat dan kebutuhan nanti pada saat dibawa-bawain, nah itu sebetulnya balik lagi ke selera daripada pesanan user itu. Nah kadang-kadang juga suka ada teman-teman yang nanya berapa harga varian OD22, 25, 27. Di sini bukan masalah OD-nya gitu ya, saya tekanin lagi, paling pun itu cuma beda 50.000 sampai 100.000, karena yang mahal memang dari jasa kerjaannya itu sendiri. Sama aja kok, dan balik lagi larinya ke kebutuhan usernya sendiri gitu ya. Nah terus memiliki karakter apalagi kalau si yang tipe damping itu pada saat tidak diisi peluru itu lebih melepis, suaranya melepis gitu, suaranya tuh istilahnya pelan, kayak nggak ada tenaganya lah gitu kalau menurut hemat saya. Tapi ketika sudah dilariinnya ke diisiin peluru, itu memang lebih lepas si tipe konstruksi damping itu sendiri gitu. Jadi memang agak sedikit ada perbedaan kalau menurut hemat saya. Kalau ngejarnya akselerasi cepat peluru, FPS-nya mungkin atau bagaimananya, saya tekanin selalu ambil ke yang dampingnya itu sendiri. Tapi kalau ngejar mode, klasik, model, dan bentuk, tetap lariin ke Grendel, kayak gitu aja. Jadi tinggal pinter-pinter si user, seneng model yang mana, ya syukur-syukur sih bisa meminang dua varian ini gitu nanti ke depannya kan, biar nggak bosan lah, ada koleksi penambahnya lah gitu di rumah gitu. Nah mungkin namanya buatan tangan mungkin tidak luput daripada kesalahpahaman atau mungkin kesalahan buatan ciptaan itu pasti ada gitu ya, karena manusia tetap nggak ada yang sempurna. Saya tekanin lagi di sini, review maksimal saya mungkin cuma bisa segini aja, tidak bisa dikurang-kurang, tidak bisa dilebih-lebih ya. Mungkin mohon maaf bila mana ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, salam satu laras.